Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Masih tetap semangat ya belajarnya? Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.5 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Apa itu cerita fiksi? Ya, kata fiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu fiction, yang artinya rekaan atau hayalan. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau hayalan seseorang, bukan berdasarkan kenyataan. Ya, ada berbagai macam jenis-jenis cerita fiksi. Jenis cerita fiksi yang pertama yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang membawa kesan menggembirakan karena kelucuannya. Yang kedua adalah mitos. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang benar-benar dianggap terjadi, serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mitos ditokohkan oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Yang ketiga, legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap tidak suci. Contohnya, Sang Kuryang dan Maling Kundang. Yang keempat adalah dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya, Aji Saka. Yang kelima, fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. 6. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, serta menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Yang ketujuh adalah cerita pendek atau cerpen, yaitu cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas, yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang beragam. Jenis cerita fiksi selanjutnya yaitu novel. Novel adalah suatu cerita dengan alur panjang yang mengarang kehidupan manusia, bersifat imajinatif, serta menceritakan kehidupan manusia hingga terjadi konflik yang dapat menyebabkan perubahan nasib bagi para pelakunya. Selanjutnya adalah buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Nah, selanjutnya yaitu mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut dengan ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya yang pertama, data buku, seperti judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua adalah inti cerita yang terdapat dalam buku. Yang ketiga adalah manfaat membaca buku tersebut. Serta yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku. Nah, keempat ini tadi adalah
4 hal yang dapat diulas dalam sebuah buku sastra. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah perilaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Apakah itu tokoh utama dan tokoh pembantu? Ya, tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Sekarang coba kalian perhatikan contoh cerita berikut. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Ya, pada cerita tersebut, si Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah Loreng. Ya, jadi ada dua tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh utamanya adalah Lalang dan tokoh pembantunya adalah Loreng. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh yang ada di dalam cerita ya. Nah, tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Selanjutnya, memberi pendapat tentang inti cerita. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita tersebut. Di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut dengan konflik. Selanjutnya, kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat, termasuk dialog yang terjadi antar tokoh. Yang kedua, carilah suatu paragraf yang memuat sebuah masalah, pertentangan, atau perdebatan. 3. Lalu, carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik di dalam cerita tersebut. Yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut dapat diselesaikan. Baik, selanjutnya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, di mana Allah berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus selalu bersyukur
Karena jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebaliknya, jika kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya, kita harus selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan, baik kesehatan, keselamatan, ilmu, dan lain-lain. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.